Baiklah, sudah sampai pada sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab dengan narasumber keren kita pada hari ini. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk segera raise hand. Sebelumnya perkenalkan, saya Dorothy dari Palembang. Saya ingin bertanya terkait metode cross-match yang dilakukan dalam prosedur transfusi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau terdapat 2 metode. Nah, itu bagaimana spesifiknya 2 metode itu ya, Bu? Kepada Ibu narasumber, saya persilahkan. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, ini kan ada 2 tes dasar yang dilakukan untuk golongan darah, yaitu tes golongan dan simpan, dan tes cross-match. Nah, tes golongan dan simpan ini adalah metode untuk mengidentifikasi darah dengan sistem golongan ABO. Nah, pedoman pragmatis dari British Society of Hematology didasarkan pada rasio cross-match to transfusion CT banding 2:1, yang berarti bahwa darah tidak boleh tersedia untuk pembedahan jika penggunaannya tuh di bawah 50% dari apa yang diminta. Nah, itu saja. Gimana? Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Saya izin melanjutkan pertanyaan saya kembali, Bu. Untuk sistem investigasi peroperasinya itu kan akan dilakukan tes cross-match untuk diketahui kecocokan organ donor dengan resipiennya. Nanti khususnya dalam sistem transfusi yang dilakukan itu bagaimana terkait rasio dan perhitungan kecocokannya ya, Bu? Nah, selama masa praoperasi ini kan, maka pihak dari rumah sakit akan melakukan investigasi data. Nah, yang telah dikumpulkan secara retrospektif selama periode 6 bulan di rumah sakit. Nah, data yang dikumpulkan ini meliputi jenis operasi, investigasi praoperasi, termasuk tuh jumlah unit yang dicocokkan, jumlah unit yang ditransfusikan, dan waktu transfusi. Data ini tuh digunakan untuk menghitung rasio cross-match yang didefinisikan sebagai jumlah unit pencocokan silang yang digunakan. Rasio hitung hanya jika setidaknya 6 operasi telah dilakukan dalam masa studi 6 bulan. Biaya yang dikeluarkan tuh dihitung pada tes golongan dan tes silang dan uji silang dengan biaya masing-masing GBP 10 dan 7 per unit. Nah, di rumah sakit, analis pencocokan silang atau cross-match ini membutuhkan layanan transfusi 1 jam dan tes golongan membutuhkan waktu 40 menit. Tes pencocokan silang dan waktu langsung untuk kasus yang jarang terjadi ketika sel darah merah ini dibutuhkan secara tidak terduga, dan hanya tes golongan dan simpan yang dilakukan membutuhkan waktu 45 menit. Angka ini tuh bagaimanapun tunduk pada variasi substansial dari berbagai faktor. Kalau untuk metode yang digunakan itu bagaimana ya, Bu? Nah, yang pertama ini mengevaluasi praktik pemesanan darah secara retrospektif di semua prosedur bedah umum elektif selama periode 6 bulan. Yang kedua ini rasio cross-match transfusion dihitung dan pedoman British Society of Hematology. Yang ketiga ini rasio cross-match transfusion yang disesuaikan juga dihitung dan didefinisikan sebagai rasio CT karena hanya darah yang dicocokkan silang yang digunakan secara intraoperatif yang dimasukkan dalam perhitungan. Nah, sejauh ini tuh selama periode 6 bulan terdapat 541 pasien diidentifikasi. Ada di antaranya tuh 314 operasi kecil, 227 operasi besar yang dilakukan, kemudian 2 pasien yang ditransfusikan sebelum operasi dan 5 pasien dibatalkan dan dikeluarkan. Baik, terima kasih Bu untuk jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada narasumber untuk jawaban yang sangat memuaskannya, dan terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus dari peserta, yaitu Ibu Dorothy. Baiklah, saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan terkait materi seminar kita pada hari ini, di mana pemesanan produk sel darah merah yang berlebihan adalah umum di banyak operasi bedah umum ataupun elektif. Permintaan tes golongan dan simpan hampir seragam di semua operasi besar dan kecil, dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan audit ini. Penerapan MSBOS yang direkomendasikan dan pengenalan tes golongan dan simpan untuk prosedur bedah minor yang memenuhi syarat adalah strategi yang aman, efektif,
dan menguntungkan secara finansial. Namun, harus diingat bahwa kebijakan hanya untuk memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan dan penilaian klinis oleh tenaga medis yang berpengalaman diperlukan dalam kasus-kasus yang sulit diprediksi. Mungkin sekian. Saya selaku moderator pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol dimanapun Anda berada. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.